Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu terhindar dari COVID-19 atau virus corona. Dan juga semoga kita selalu betah di rumah ya. Baik, pada kesempatan kali ini perkenankan saya akan menyampaikan dan membahas mengenai mind mapping bangun ruang. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah mengetahui terlebih dahulu apa sih itu bangun ruang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali mengenai bangun ruang. Nah, bangun ruang itu sendiri adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, sisi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Macam bangun ruang bisa dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk definisi bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang sisi berbentuk mendatar yang meliputi balok, prisma, limas, dan kubus. Sedangkan bangun ruang yang masuk kategori sisi lengkung adalah bola, tabung, dan kerucut. Pengertian bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang dengan bagian-bagian yang melengkung. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa melihat di mind mappingnya. Di mind mappingnya itu terdiri dari 7 bangun ruang. Oke, yang pertama itu bangun ruang balok. Bangun ruang balok ini terdiri dari 3 pasang sisi berbentuk segi 4. Ketiga pasang sisi berhadapan ini memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Pada balok ada 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang dan 1 sisi berbentuk segi 4. Beda halnya dengan kubus yang memiliki semua sisi panjang. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini balok memiliki sisi sebanyak 6 dan rusuknya 12, memiliki titik sudut sebanyak 8 dan volumenya itu P kali L dikali T. Untuk selanjutnya bangun ruang prisma. Nah, bangun ruang prisma ini adalah bangun ruang yang memiliki bagian alas dan atas yang sama berbentuk segi N. Prisma memiliki sisi tegak dengan bentuk persegi panjang, jajar kenjang, dan persegi. Nah, untuk lebih jelasnya, prisma ini memiliki sisi sebanyak 5, rusuknya 9, titik sudutnya 6, tutupnya sama dengan alas, dan untuk volumenya luas alas kali tinggi. Oke, lanjut untuk bangun ruang bola. Ciri-ciri dari bangun ruang bola ini adalah tidak memiliki rusuk, titik sudut, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Alih-alih disebut sisi, sisi bola disebut dinding. Untuk volume bola itu 4/3 pi r pangkat 3. Oke, selanjutnya bangun ruang tabung ya. Bangun ruang tabung ini memiliki sisi sebanyak 3, rusuknya 2, titik sudutnya 0, dan volumenya itu luas alas kali tinggi. Pengertian bangun ruang tabung ini adalah bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tutup dan alas berbentuk lingkaran berukuran sama dan sisinya dilingkari oleh persegi panjang. Oke, selanjutnya bangun ruang kubus ya. Bangun ruang kubus ini adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi berwujud persegi dengan ukuran yang identik. Kubus ini memiliki sisi 6, rusuk 12, titik sudut 8, volumenya S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Oke, selanjutnya bangun ruang kerucut ya. Kerucut ini memiliki sisi 2, rusuknya 1, memiliki titik sudut 1, dan volumenya itu 1/2, luas alas kali tinggi. Untuk definisi bangun ruang kerucut adalah sebuah bangun ruang sisi lengkung yang tersusun dari alas berbentuk lingkaran dan diselubungi oleh segitiga. Nah, untuk selanjutnya bangun ruang limas. Limas adalah bangun ruang sisi datar yang tersusun dari sebuah alas berbentuk segi N dengan sisi tegak berbentuk segitiga saling bertemu di satu titik atas.
Nah, untuk lebih jelasnya, limas ini tutupnya lancip, sisinya sebanyak 5, rusuknya 8, memiliki titik sudutnya 5, untuk volumenya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, di sini saya mempunyai satu contoh soal cerita dari setiap bangun ruang. Ini lebih merujuk ke bangun ruang kubus. Andi akan membungkus kado dengan kertas karton. Jika kado tersebut berbentuk kubus dengan rusuk 7 cm, maka luas minimal kertas karton yang dibutuhkan adalah luas kertas karton 6s². Jadi sama dengan 6 dalam kurung 7 cm tutup kurung pangkat 2 sama dengan 6. Oke, 7/2 sama dengan 7 dikali 7. 7 dikali 7 sama dengan 49. Jadi 6 dalam kurung 49 cm pangkat 2. Jadi 6 dikali 49 sama dengan 294 cm pangkat 2. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya sudah menyiapkan tabel rumus dan volume dari setiap bangun ruang. Maka dari itu, teman-teman semuanya bisa melihat secara rinci dari setiap bagiannya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan 3 butir contoh soal yang lebih merujuk kepada contoh bangun ruang prisma, bangun ruang kubus, dan yang terakhir bangun ruang kerucut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana contoh soal dari bangun ruang yang telah kita pelajari tadi. Semoga dengan adanya contoh soal ini bisa membuat teman-teman lebih memahami materi bangun ruang. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya tutupi dengan stay safe, stay at home, gunakan masker saat bepergian, di rumah saja. Ayo kita cegah COVID-19 dengan tetap di rumah dan ikuti anjuran pemerintah. Saya Ali Paniputra dengan NIM A1D119168. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.